Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallim. Para pemirsa dan pecinta penjernih Kolbu Channel dimanapun Anda berada, syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Raden Jamaluddin Nawawi, putra dari almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Raden Ma'mun Nawawi. Dan insyaallah pada tanggal 28 Februari yang akan datang, nama beliau almarhum wal maghfurlah Kiai Haji Raden Ma'mun Nawawi akan diabadikan pada nama jalan sepanjang hampir 22 km lebih melintasi 4 kecamatan. Kecamatan Cibarusa, Kecamatan Serang Baru, Kecamatan Cikarang Selatan hingga sampai Kecamatan Cikarang Utara. Kelurahan Mekar Mukti, Kecamatan Cikarang Utara. Oke ya, insyaallah akan diabadikan nama almarhum Kiai Haji Raden Ma'mun Nawawi pada penamaan jalan sepanjang 22 km tersebut. Baik para pemirsa dan pecinta penjernih Kolbu Channel rahimakumullah, pada kesempatan kali ini guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Raden Jamaluddin Nawawi akan membahas terkait dengan manajemen aktivitas kehidupan bagi seorang mukmin. Itu Al-Mukarram ya, yang diambil dari kitab Kasyifatus Saja karangan Asy-Syaikh Al-Imam Nawawi Al-Jawi, yang kita kenal juga Imam Nawawi Al-Bantani. Oleh karena itu, mari kita simak bersama kajian seputar bagaimana cara memanage kehidupan atau aktivitas kehidupan bagi kita seorang mukmin. Selamat mengikuti materi yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Raden Ma'mun Nawawi. Tafadhol Al-Mukarram. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nahmadullah subhanahu wa ta'ala, nusalli wa nusallimu ala nabiyyina Muhammadinil mujtaba wa alihi wa ashabihil uzama wasyurafa. Wa ba'du. Para pemirsa sekalian yang budiman, terkhusus ini tamu kehormatan Bapak Dr. Sukarmawan MPD. Beliau singgah ke gazebo di sini. Gazebo ya sederhana, dan alhamdulillah pertemuan ini berharap menjadi nilai, menjadi hikmah, menjadi manfaat maslahat bidini wa dunya wal akhirah untuk kita semuanya. Karena kita sesama seiman untuk watawa sobil haq watawa sobis sabr. Kita saling berpesan dalam hak, juga kita saling berpesan dalam kesabaran. Hal ini tentu diyakini tidak akan bisa sendiri ya, melainkan kita harus bersama-sama untuk dapat mewujudkan nilai-nilai keimanan yang hakiki. Begitu Pak Dokter. Baik para pemirsa dan pecinta penjernih Kolbu Channel rahimakumullah, telah diberikan pengantar oleh beliau, dan tentunya berikutnya kita akan dengarkan ulasan beliau terkait dengan bagaimana
pola manajemen dari aktivitas kehidupan bagi seorang mukmin yang dikutip oleh beliau dari kitab Kashifatus Saja karangan Syekh Al-Imam Nawawi Al-Jawi pada halaman 10 ya, ya, halaman 10. Karena itu jangan kemana-mana, kita ikuti terus, dan berikutnya kita akan meminta beliau untuk menyampaikan seputar manajemen aktivitas kehidupan bagi seorang mukmin di dalam menjalani aktivitas kehidupan sehari-harinya. Fadhal Mukarram. Terima kasih ya, kita sama-sama maklum dan kita baca bersama dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah diantaranya kan wal asr innal insana lafi khusr. Jadi demi masa, maka sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Di situ kemudian ada kecuali orang beriman, orang yang beramal soleh, saling menasihati dalam kebaikan. Nah, maka tentu saja bagaimana ya konsep orang beriman itu, bagaimana cara kita beramal yang soleh itu, bagaimana kita saling memberi nasihat dengan sesama. Nah, semua kan harus dimanage, harus ditata. Nah, dari itulah kita tentu melihat ya makalah-makalah sebagai bagian penting dari penjelasan-penjelasan atau tafsir-tafsir dari Al-Quran tersebut, khususnya di surah Al-Asr. Nah, Al-Fakir dapati ini para pemirsa sekalian yang terhormat, di dalam suhuf Nabi Ibrahim ini ada ungkapan wa alal akili ayyakuna lahu sa'atun yunaji biha rabbahu azza wa jalla. Nah, di sini wajib atas orang yang berakal sempurna. Ini kita semua bersyukur kita kepada Allah. Nah, ayyakuna lahu sa'atun yunaji biha rabbahu. Kita sisihkan waktu ya untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Munajat ini artinya berbisik ya, berzikir, memohon kepada Allah. Nah, tentu saja munajat di sini ya ada juga ya keterangan-keterangan ya, ilmu-ilmunya, cara-caranya, termasuk waktunya kapan yang memang itu dianggap sebagai momen yang tepat. Makanya kan ada saatul ijabah, kan ada waktu yang potensi diterima doa, ada juga mahalul ijabah tempatnya, kan seterusnya. Nah, kita ini harus bisa menyisihkan waktu bermunajat kepada Allah. Apalagi ya kalau yang namanya qiyamul lail kan kita bangun malam ya kan. Dalam Al-Qur'an kan Allah berfirman wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Nah, ini ayat memberikan kejelasan ya untuk kita bisa qiyamul lail, bangun di waktu malam. Ini jangan dianggap enteng kita qiyamul lail ini. Perlu ada pembiasaan. Karena untuk menata ya waktu agar kita bisa qiyamul lail kan diantaranya di siang harinya tidak terlalu aktivitas yang melelahkan, yang capek. Itu juga berpengaruh. Kadang kalau kita capek banget kan di siang harinya, kita malah tidurnya lelap sekali. Jangankan tahajud, subuh aja kadang kesiangan. Nah ini kan nih, ini kita tata ya, harus kita tata bagaimana kita bisa bermunajat kepada Allah. Nah, kemudian juga di sini ya dikatakan wasa'atun yuhasibu pihak nafsahu. Ada waktu juga untuk kita bisa bermuhasabah,
muhasabatun nafsi, berarti kan introspeksi diri. Nah, ini introspeksi ini ya penting sekali supaya kita bisa menata ya yang lebih baik dalam kehidupan kita. Dalam arti kan, waduh, rasanya ini pandangannya mata kita nih liar, kok hati kita nih kok banyak yang kotor misalnya kan. Nah, introspeksi, seimbangkah antara kita menikmati ya anugerah yang Allah berikan dengan mensyukurinya. Ini jangan sampai volumenya ini lebih banyak menikmati fadlu minallahnya ketimbang mensyukuri nikmatnya. Kan sederhana ya kalau misalnya antara mensyukuri nikmat ya dengan mengkonsumsi ya katakanlah ya rizki dari Allah. Kita misalnya ya bekerja full ya, kita mendapatkan laba yang cukup besar misalnya. Kalau dibanding dengan mensyukuri nikmat itu jauh lebih ringan ya. Contoh, orang misalnya kaya raya, cukup sholat 5 waktu ya, dibarengi tentunya dengan keutamaan sunnah dan seterusnya. Toh kan bekerja misalnya 1 jam 2 jam, kita sholat zuhur berapa menit? Nah, paling lama. Bayangkan kalau misalnya sholat zuhurnya harus berapa rakaat sekian. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha bijaksana, Allah yang maha rahman, Allah yang maha rahim. Nah inilah, maka kita sadar introspeksi diri, muhasabah. Kok nih aku di umur sudah lumayan nih, kan begitu ya. Nih uban-uban nih udah mulai begitu masif tumbuh ya, bahkan mungkin sudah hampir-hampir meninggalkan dunia hitam mungkin Pak Dokter, kan begitu ya. Duh, sampai di mana kita? Bahwa kita juga satu saat akan berada dalam menuju kehidupan yang kekal abadi. Dan kita tahu kan, dunia ini hanya sekedar rest area saja. Begitu Pak Dokter, mohon maaf ya. Para pemirsa dan pencinta penjadi Qalbu Channel rahimakumullah, telah diberikan ulasan seputar manajemen dalam aktivitas kehidupan oleh beliau, dan ada stressing tadi yang bisa kita ambil hikmahnya bahwa perlu meluangkan dari kehidupan, aktivitas kehidupan kita untuk melakukan perenungan diri. Di dalamnya adalah termasuk introspeksi atau muhasabah diri. Coba ditimbang-timbang, dikaji ulang, apakah lebih banyak konsumerisme, sifat hanya mengkonsumsi atau menikmati karunia Allah, tapi sedikit sekali rasa syukur. Kita al-mukarram ya. Nah, ini yang tadi beliau sampaikan. Saya ingin memberikan penajaman melalui pertanyaan kepada beliau. Jadi al-mukarram, ada kita kenal istilah uzlah, kalau tidak salah, uzlah ya. Nah, apakah konsep uzlah ini juga merupakan bagian dari manajemen aktivitas kehidupan seorang mukmin? Tafadhol. Ya. Jelas ya, uzlah ini juga bagian dari kalangan sufiyin ya, menata batinnya. Uzlah ini kan mengandung makna mengasingkan diri dari keramaian orang, sehingga kemudian ini relevan dengan ungkapan dalam keterangan ulama kan, idbin nafsaka fi ardil humul. Jadi bagaimana kita mendem diri di tempat yang sunyi ya kan. Nah justru banyak ya di kalangan para ulama terdahulu bagaimana agar punya hati yang konsen untuk muhasabatun nafsi itu,
dengan cara merenung, ya kan, dengan cara mengasingkan dari keramaian orang, sehingga apa yang dipikirkan dan ditaburkan tersebut itu betul-betul tercipta begitu. Itu diantaranya itu yang dilakukan oleh para ulama dahulu dengan uzlah tadi itu. Baik, berikutnya Al-Mukarram, terkait dengan memanage waktu aktivitas kita yang Al-Mukarram singgung tadi, agar meluangkan sepertiga malam, sepertiga dari 24 jam aktivitas kehidupan yang kita lalui dalam satu hari satu malam ini, maka sepertiga malam kita sempatkan. Oleh karena itu diperlukan ini kemampuan kita dalam memanage diri kita. Tentunya tidak kalah penting adalah bagaimana memanage diri kita dalam hal mengendalikan pola asupan makanan kita, Al-Mukarram ya. Berarti ini perlu diperhatikan juga, karena tampaknya perut yang senantiasa kondisi kenyang akan memunculkan rasa ngantuk yang berat dan rasa malas. Kalau tidak salah demikian, Al-Mukarram. Bagaimana pandangan, Al-Mukarram? Ya, memang lapar itu kalau di kalangan para sufiyin itu sudah menjadi harian mereka, karena diyakini oleh mereka dengan tidak terlalu kenyang ya, itu akan membangkitkan semangat ibadah bagi mereka. Tahu kalau bagi kita khususnya al-fakir nggak ada bedanya, kenyang biasa juga lapar biasa ya. Kan ada orang bilang katanya sebelum sholat tuh biar kenyang dulu makan supaya khusyuk. Tapi khususnya al-fakir nih yang bodoh ini rasanya nggak ada bedanya. Dalam artinya kita misalnya sebelum sholat tuh makan dulu, ya malah habis sholat atau dalam sholat malah rasa kenyangnya itu juga mengganggu kehusuan. Terlebih kalau lapar tuh, akhirnya ya lapar kenyang, Masya Allah biasa-biasa saja. Gimana kalau sekam? Kendati demikian, kita yang penting iktiraf, melakukan penyadaran diri, walaupun kemampuan kita ya hanya seperti itu. Kita yang pasti kita bertawakal kepada Allah, karena kita tengah berusaha bagaimana dapat merealisasikan dari yang namanya khusyuk itu ya. Nah, jadi dengan demikian ya kholaul batni itu ya, kosong perut itu artinya lapar enggak, kenyang enggak, memang baiknya itu dibiasakan ya, seperti itu. Baik, sebagai pertanyaan terakhir, Fakih ya, kita mengenal ada sifat yang melekat di, apalagi di era sekarang itu hedonisme ya. Hedonisme itu tampaknya sangat berpengaruh kepada pola kehidupan atau aktivitas kehidupan seorang muslim atau seorang mukmin. Artinya sifat hedonisme ini boleh jadi akan berpengaruh negatif bagi kehidupan seorang mukmin. Mohon pandangannya, apakah terkait dengan suhuf dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini terkait dengan memanage diri agar terhindar dari hedonisme ini? Terima kasih ya. Emang kalau bicara hedonisme ini kan suatu konsep ya dari seseorang atau ya kelompok tertentu yang bagaimana kehidupan dunia itu kan segala-galanya gitu, sehingga nyaris urusan ukhrawinya itu betul-betul diabaikan. Nah, kita ada keterangan kan, khairul umuri awsatuha, terbaiknya sesuatu itu kan dengan pertengahan. Kita juga tidak bisa menafikan ya untuk kehidupan dunia ini, dalam arti harta, kekayaan itu juga penting, karena konsep ibadah ini kan tidak sekedar sholat saja ya. Kita juga kalau beribadah haji juga harus pakai dana, nggak punya duit gimana gitu ya toh. Kemudian kita juga dituntut kan oleh Allah, aqimus sholata wa atuz zakata ya kan, tunaikan sholat ya,
keluarkan zakat. Artinya kan kita mau bagaimana mau berzakat ya, sementara kita tidak berharta. Dan kita dituntut diusahakan jangan hanya sekedar menjadi mustahikin, tapi kita berupaya untuk bisa jadi muzaki ya, orang yang berzakat. Nah, oleh karena itu di sini juga di suhuf Ibrahim, di suhuf Nabi Ibrahim ini diungkapkan ya, wasaatun yatajarradu ya biha lihajatihi minal mat'ami wal masyrab. Juga jangan berjibaku terus di masjid ya, nggak pulang-pulang. Sholat zuhur, beres sholat orang pada berangkat melanjutkan pekerjaan, ini mah terus aja intikaf sampai asar. Ketemu asar suruh berjamaah, udah gitu orang pada pulang melanjutkan mata pencahariannya, dia lanjut sampai maghrib isya subuh. Insya Allah Pak Dokter 2 hari tuh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Dari itulah sisipkan waktu ya, atau juga bagi itu waktu untuk kita bisa memenuhi makanan kita, minuman kita, istilahnya sandang, pangan, papan. Itu sangat penting karena model ukuran kita ya, khususnya saya al-fakir, waduh ya punya anak sekian ya, kalau bini 1 Pak Dokter kan gitu ya, itu udah terasa sekali kebutuhan hidup ini ya, bagaimana kita memenuhi nafkah. Makanya kan ada satu keterangan, penuhi dulu hajat kita, anak istri kita, baru setelah kita terpenuhi, tapi standarnya standar umum ya. Kalau bicara kepuasan gak ada puasnya ya, jadi jangan dijadikan dalih untuk kita tidak mau berinfak ya. Nah, jadi artinya kekayaan ini penting. Malah kan ada satu hadis ya, al-yadul ulia khairum min yadis sufla, kan begitu. Jadi tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Itu kan sebuah metafora kan ya. Jadi artinya lebih baik kita bisa memberi daripada kita meminta-minta. Dan kita ingat ya, dari 10 sahabat Nabi yang diberi kabar gembira oleh Rasulullah menjadi calon ahli surga kan, 9 itu wah orang kaya, itu pengusaha kan begitu. Apalagi yang namanya Abdurrahman bin Auf ya, oleh para pakar ekonomi kita itu ya dijadikan sebagai spirit kan. Bagaimana spiritnya Abdurrahman bin Auf seperti itu. Nah, oleh karena itu kalau kita bicara kepada konsentrasi ibadah kita dalam hal ini, misalnya konteks ibadah mahdoh, itu relatif ya kalau persoalan masalah harta. Karena kan analoginya bagaimana kekayaannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Tapi di balik Nabi Sulaiman alaihissalam, bagaimana Nabi Ayub diuji oleh Allah dengan sakit. Kemudian Nabiullah Isa al-Masih ahli berkelana, kan begitu. Nah, ini artinya bahwa hukum relatif berlaku. Bicara kekayaan ataupun kemiskinan itu relatif. Bagi hamba Allah yang beriman, urusan masalah harta kekayaan bukanlah barometer kehidupan untuk semangat atau tidak semangatnya untuk bermunajat kepada Allah. Sehingga dapat kita ambil satu kesimpulan bahwa betapa mereka hamba Allah yang beriman itu menjadikan ya tolok ukur untuk bagaimana memanage kehidupannya itu adalah semua inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi nggak ada target-target dunia di sana. Nah, disinilah mudah-mudahan berharap dengan kita ya pengajian lah ini bahasanya, atau mungkin curhatan hati kita untuk manage kehidupan kita ini ya dengan cara seperti ini, insya Allah terwujud watawasau bil haq watawasau bis sabr, yang akhirnya berakumulasi kita menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Begitu Pak Dokter ya. Subhanallah, alhamdulillah. Baik para pemirsa dan pencinta penjadi Kolbu Channel dimanapun Anda berada, telah kita simak bersama tadi ulasan dari Al-Mukarram Kiai Haji Raden Jamaluddin Nawawi seputar manajemen dalam aktivitas kehidupan seorang mukmin. Yang konklusinya tadi beliau sampaikan di akhir bahwa inna salati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi aktivitas kehidupan kita di dunia ini hanya sebagai wasilah semata, Al-Mukarram ya. Intinya adalah kita
lakukan semua aktivitas dunia ini semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk kelak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat nanti. Dan catatan penting dari penyampaian beliau tadi bahwa jalani aktivitas kehidupan tapi perhatikan keseimbangan antara kebutuhan duniawi dengan ukhrawi. Bukan berarti kita hanya totalitas full dalam aktivitas kehidupan untuk ukhrawi, mengabaikan atau menafikan duniawi. Jangan juga sebaliknya, ngoyo, ada sifat hedonisme, gila dengan jabatan, harta, kekayaan, atau istilah ngoyo pakai ya, untuk mengejar duniawi tetapi melupakan kebutuhan atau kepentingan ukhrawi, bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu sangat menarik apa yang beliau sampaikan. Seorang mukmin harus mampu memanage aktivitas kehidupannya dengan sebaik mungkin antara kebutuhan duniawi dengan bekal di ukhrawi nanti. Demikianlah, dan terima kasih sebagai atas materi tausiahnya pada siang hari menjelang sore hari yang sangat sejuk di gazebo Akang, di pondok pesantren beliau di Al-Baqiyatus Shalihat. Dan insyaallah kita akan berjumpa kembali dengan beliau Al-Mukarram Kiai Haji Raden Jamaluddin Nawawi pada materi yang lainnya. Dan insyaallah kita doakan bersama beliau senantiasa sehat walafiat sehingga kita bisa kembali menimba ilmu dari beliau pada perjumpaan berikutnya. Sekian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak. Masya Allah. Terima kasih pakai teman anak tadi, saya menelpon anak.